warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi? Gak ada yang jawab. Beda ya suasananya offline sama online. Oke, jadi hari ini adalah hari kedua kita adakan virtual meetup Lombok Dev. Hari ini materi kita adalah backend buru-buru pakai Ruby on Rails atau disingkat ROR. Materi kita Nasrul Alawi. Jadi kayaknya sekilas saya tahu nih kenapa Nasrul Alawi bawain materi ini. Kalau nggak salah kemarin dia di kantornya itu disuruh bikin Instagram cloning. Iya. Dia disuruh bikin front end-nya, kemudian disuruh bikin back end-nya sendiri. Disuruh jadi dalam waktu 1 minggu ya. Iya, 2 minggu. Semua fiturnya dari timeline, fitur like, fitur cari teman, kemudian ada profile. Iya. Jadi saya juga penasaran gimana dia bisa selesaiin tasknya itu dalam waktu 1 minggu pakai Ruby on Rails. Barangkali menarik ya. Bagaimana sih enaknya development pakai Ruby on Rails ini? Kalau dari segi kecepatan mungkin ya bisa dibandingkan lah sama yang lainnya. Tapi saya ingin tahu gimana enaknya development pakai Ruby on Rails. Oke, kita mulai aja langsung ya, walaupun di sini peserta kita ada 4 di Zoom, tapi mungkin ada yang streaming lagi di tempat yang lain di YouTube. Oke, kepada Bang Nasrul Alawi, saya persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi makasih sudah di-invite dan dipersilahkan oleh Bang Hairul Imam Al-Ustaz. Oke. Jadi ini materi kita hari ini adalah backend buru-buru, di-rorin aja. Ini adalah materi tentang Ruby on Rails. Kenapa saya tertarik membahas materi ini? Yang pertama, saya dari dulu itu nggak pernah dengar, atau bukan nggak pernah dengar ya, nggak pernah benar-benar fokus mendengar yang namanya development dengan Rails. Karena kita kebiasaan di Lombok itu cuma dengar Python, JavaScript, dan lain sebagainya. Sedangkan Rails ini, saya malah pas sudah di perusahaan yang di Singapura baru nyoba gitu. Saya juga baru-baru coba gitu. Dan yang saya rasakan, wah, ternyata Rails magic ya. Itu yang saya rasakan sebenarnya. Oke, perkenalan dulu buat yang belum kenal. Saya Nasrul Alawi. Saya asli Lombok Timur ya. Saya sekarang Flutter developer di salah satu perusahaan di Singapura. Oke. Kok bisa sih Rails tiba-tiba back-end kok jadi Flutter developer? Enggak, sebenarnya back-end dari 2014. Cuma baru-baru tahun 2000 di mobile. Kemudian 2019 nyoba Flutter dan tiba-tiba malah ke-hire di Flutter Dev di Singapura. Oke. Slide-nya dikit aja. Kenapa Rails? Oke, menurut saya nih. Yang pertama, Rails itu gampang dari sintaknya dan lain sebagainya. Yang kedua, Rails itu magic. Kenapa saya bilang magic? Karena kita nggak perlu tahu seluk-beluknya. Kita sudah disuguhkan sesuatu yang simple banget, fundamental nggak akan bisa dengan Rails karena terlalu banget. Okay? Jadi dia itu benar-benar nge-press yang namanya boilerplate dengan sistem yang namanya generate, Rails generate-nya. Oke. Kemudian banyak kan, cuma nggak terlalu ini sih menurut saya nggak terlalu jelas, kecuali memang mungkin benar-benar aplikasinya gede banget. Cuma ya sekelas Airbnb, GitHub masih pakai Rails gitu dan tetap setia pakai Rails. Oke. Cuma itu slide saya. Mungkin kita langsung coba bagaimana sih enaknya ngoding di Rails. Bagaimana cepatnya. Karena yang akan kita bahas sekarang itu adalah bagaimana bikin REST API.
di yang namanya Rails. Padahal saya nih, kalau dari saya sendiri nih, kalau mau bikin aplikasi mobile ya, sedangkan butuh backend kan, aduh serius males banget bikin backend. Saya base-nya sebenarnya orang Python Flask yang saya pakai. Cuma apa ya? Untuk nyeting ini itu, bikin ini itunya itu, bikin roots-nya dan sebagainya itu yang bikin males. Karena bukan ribet ya, cuma agak panjang gitu. Nah, sekarang kita coba bandingin dengan Rails. Kita coba gimana sih enaknya kita pakai Rails. Oh, oke. Kita coba ya. Oke. Saya sudah bikinkan beberapa saya sudah bikinkan beberapa cheat sheet, nanti bisa dilihat di GitHub saya tentang gimana sih sintaks untuk bikin project Rails misalkan gitu. Oke, kita coba perlahan ya. Ini dari awal banget, dari bikin project. Oke. Untuk membuat project baru itu biasanya kita pakai Rails new nama project. Cuma karena kita sekarang mau membuat yang khusus API, kemudian tanpa aset juga bisa. Jadi kita tidak perlu menghapus sendiri gitu. Tapi pas kita bikinnya langsung cuma tersedia untuk API. Bahkan asetnya pun dihilangkan ketika membuat project baru. Nah, kita pakai sintak yang kedua yaitu Rails new nama project min API min no sprockets. Nah, ini khusus untuk API. Kemudian ini untuk aset-asetnya itu agar tidak digunakan nantinya. Oke. Bentar. Oke. Nah, kita coba ya. Rails new project. Misalkan kita mau buka apa deh. Toko min API min no sprockets. Oke. Ya, dia langsung mengenerate dan meremove apa yang tidak dibutuhkan dalam pembuatan API. Karena kita menggunakan no sprockets. Oke, udah gitu aja. Ini sudah jadi, bundle-nya sudah jadi. Oke, bundle-nya sudah jadi. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah tinggal kita yaitu controller di app itu ada controllernya. Kemudian nanti di database di sini akan muncul dan roots itu ada di config. Nah, ini cuma itu aja yang perlu kita ketahui sebenarnya. Kalau untuk mau bikin API di Rails. Oke. Untuk bikin models biasanya dibahas di framework lain itu kita bikin secara manual. Cuma kalau di Rails udah disediakan fungsi yang namanya generate. Jadi ketika kita mau buat model database, kita tinggal menggunakan Rails G model. Oke, Rails G model. Nah, seperti ini. Kemudian nama model yang kita inginkan. Misalkan di project toko ini kita mau model database yang namanya misalkan barang. Oke. Nah, tinggal kita enter, itu akan langsung mengenerate database-nya. Nah, sedangkan membuat field di sini, kita bisa langsung seperti ini. Tinggal spasi, kemudian misalnya di field-nya barang itu apa? Misal nama. Titik 2, tipe datanya. Udah gini doang. Misal stok. Titik 2, integer. Nah, ini doang. Kemudian misalnya harga titik 2 integer. Yuk, gini saja.
maka dia otomatis akan mengenerate yang seperti ini. Coba kita enter. Sorry, kita mesti masuk dulu. CD, masuk dulu ke toko, enter, kemudian generate. Oke, tinggal kita tunggu aja. Oke, ini sudah selesai mengenerate. Dia akan muncul di dalam folder DB di sini. Nah, sudah tinggal base-nya. DB.2 migrate. Ya, udah selesai di migrate. Nah, dia sudah masuk. Sekarang tinggal kita membuat yang namanya controller. Oke, kita coba bikin controller. Kita nggak urus ini dulu. Kita nggak urus ini dulu. Kita nggak urus folder-folder dan sebagainya ini. Kita tinggal generate aja. Itu enaknya Rails. Makanya saya bilang Rails is magic. Rails generate, Rails J, kemudian controller. Oke. Jika kita mau bikin yang namanya folder, tinggal kita misal folder biasanya API itu v1 slash. Nah, misalkan di sini barang, controllernya barang, enter. Oke, otomatis di generate dan akan masuk ke folder controller. Di dalam foldernya v1 dan inilah dia. Nah, barang controller. Oke. Model codingnya seperti ini. Kalau di Rails, oke. Nah, sekarang kita pertama bikin, jadi si Rails ini seperti saya bilang tadi udah bener-bener boilerplate friendly banget. Oke. Misal kita mau bikin show data all, tinggal kita def, kemudian index, oke. Di sana, sorry. Oke. Nah, kemudian kita bikin variabel misalkan barang sama dengan barang.all. Cuma gini doang. Itu sudah terget seluruh tabel barang yang ada di dalam database. Oke. Untuk menampilkannya dalam bentuk JSON, kita tinggal render aja. Render.2 JSON data.2 nama variabel. Oke, nama variabel ini barang, koma, status, .2. Oke. Save. Oke. Gini aja controllernya. Ini sudah mengget seluruh data barang yang ada di dalam database. Kemudian bagaimana routes-nya? Tinggal kita buka config routes.rb. Oke, ini kita hapus. Kemudian tinggal kita namespace. Oke, namespace. Oke. Bentar, saya nggak kelihatan. Sorry. Oke. Namespace .2 v1 do. Kemudian end. Oke. Resource. Nah, yang tadi buku. Sorry. Barang ya. Barang. Oke. Udah gini doang. Sekarang kita coba Rails routes. Nah, dia akan langsung tergenerate route-nya. Si satu barang itu get, ini create. Nah, udah selesai. Kita coba, yuk kita coba di Postman. Oh, sebelum itu kita jalankan server dulu. Rails, cara jalanin server di Rails itu tinggal Rails S.
Address in use, oke, sorry. LCS min port 3001. Oke, sudah. Aplikasi kita jalan di localhost 3002. Oke, kita coba sekarang di Postman ya. Kita coba di Postman. Oke, kita coba get localhost titik 2 3002 slash v1/barang. Send. Oh, oke, sorry. Bentar. Mana di controller. Sorry, tadi kenapa dia mana ini salah satunya seharusnya. Oke, kita save, coba di JSON-nya lagi. JSON di Postman. Oke, coba send. Boom. Oke, artinya datanya sudah terget. Udah, seharusnya gini doang. Udah selesai get data. Itu sudah, dan ini sudah langsung nyambung ke database. Itulah enaknya. Sekarang gimana kalau create data? Oke, kita coba create data ya. Create data. Oke, tinggal kita bikin di sini dev create and barang sama dengan barang.new dalam barang underscore param. Oke, jadi kita mesti bikin parameter dulu di sini. Barang and param. Oke, sehingga dia nanti tahu apa jenis-jenis yang akan kita masukkan di database. Nah, oke, ID-nya di sini, ID name-nya ini adalah nama database tadi barang. Nama tabelnya barang. Nah, kemudian variabelnya di sini tadi apa aja yang kita bikin tadi? Nama, koma, T2, stok, koma, titik 2, harga. Oke, kita bikin cuma 3 ini kan di dalam tabel tadi. Coba kita buktikan dia ada di DB Migrate. Nah, nama, stok, dan harga. Oke, lihat lagi. Oke, cuma gini aja. Kemudian barangnya kita save. Oke, kemudian kita kembalikan dalam bentuk JSON. Titik 2, data, koma, status, titik 2, gitu. Oke, mari kita coba di Postman. Mana Postman? Oke, post data pakai raw, kemudian teksnya ganti ke JSON. Oke, coba ya. Oke, nama barangnya fruity, koma, stok 230, harga 2.500. Kemudian tinggal send. Oke, datanya sudah tercreate. Misalkan tambah data lagi,
kenyaman, misalkan stoknya ada harganya 8.000 misalkan, send, udah datanya terkirim. Coba kita tes get semua data, send. Nah, tersimpan. Itu gampangnya Rails. Udah, sebenarnya gitu aja sih intinya. Kok mantap sekali ya. Iya, Tapi cuma skillnya gitu saya lihat doang. mirip kayak Laravel ya. Hampir mungkin saya sudah lupa model Laravel. Nah, cuma Strukturasi, terus ada ini juga scaffold-nya juga. enaknya si Rails ini memang dia tuh banyak-banyak kemudian merefer ke masing-masing apa namanya controller gitu. Dia memang udah di generate, itu enak. Kadang-kadang cuma itu aja sih yang kadang-kadang yang kita butuhkan kan, cuma read, update, delete yang standar gitu, minimum. Itu aja sih intinya. Gampang kan? Iya. Tapi kalau dibandingin sama PHP, mau pilih mana? Ruby atau PHP? Kalau saya lebih milih Ruby ya. Karena Kenapa? pernah saya pakai Laravel dulu sekali, itu settingannya ya nggak pernah saya itu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Laravel dulu itu settingannya banyak banget dari awal, itu banyak banget. Itu yang bikin saya agak males waktu itu. Ya, okay. Kemudian Tahun berapa dari itu? model coding 2014. 2015. Awal-awal Laravel kayaknya itu ya. Kayaknya. 2014 atau 2015. Nah, kalau si ini kan model, kalau terus kemudian codingannya itu PHP itu agak saya kurang suka gitu, agak panjang modelnya. Kalau si Ruby ini kan cuma dev end aja gitu. Ya, itu aja sih sebenarnya. Gampang banget. Tapi Ruby juga kadang karena terlalu banyak magicnya itu, saking magicnya sudah dibaca sintaksnya itu. Iya, kadang-kadang. Nggak readable. Kadang-kadang saking gimana? Ngomong-ngomong, waktu karena kita Zoom-nya ini Zoom yang free ya, nggak premium. Tes di JSON, kita pakai delete dengan /1. And sorry. Itu bentar. Sorry, mana dia? Mana sih? Oh ini ya. Sorry. Params ID. Oke. Kita coba lagi di Postman. Delete dengan ID 1 ya. Send. Oke, Friday udah update. End. Oke. Sama, barang.find. Kita find via apa nih parameternya? Misal via ID juga sama kayak delete. Maka seperti ini. Barang.update. Sharing screen saya udah kelihatan? Sudah. Oke, update underscore attributes. Oke, dengan barang param. Oke, parameternya. Kemudian kita tinggal render JSON yang tadi. Copy aja langsung paste di sini. Oke, ini tadi apa? Ini update. Oke, save. Kita coba ya. Kita coba edit di JSON. JSON Postman. Oke, coba ya. Kita pakai put.
langsung otomatis. Kemudian dengan ID berapa tadi? Misal ID 2 ya. Yang tersisa tadi cuma ID 2. Oke, kenyaman yang tadi kita edit harganya misalkan. Harganya menjadi tadi semula 8.000, kita ubah menjadi 5.000 misalkan harganya. Tinggal kita send. Ya. Mana? Update attributes. Oke, mungkin salah coding saya tadi. Bentar, kita lihat di ini. Oh, sorry. Kurang I, attributes. Oke. Share. Kita balik lagi ke Postman, kita coba send. Oke. Harganya udah terupdate menjadi 5.000. Kalau namanya tinggal kita ganti nama, misalkan gitu. Misalkan jajan, misal. Oke, kita coba send. Berarti kenyaman yang tadi berubah ke jajan. Udah gitu doang. Coba kita tampilkan seluruh data. Ini tinggal ubah metodenya ke get. Oke, semua data sudah tampil. Tambah data baru, tinggal ubah ke post. Oke, nama misalkan Fanta. Stoknya 20. Harga 3.000. Oke, tinggal kita send. Oke, masuk. Sprite. Stoknya 10 misalkan. Harganya 2.500 misalkan. Send. Ya, masuk. Coba kita lihat apakah sudah masuk semua datanya. Kita ganti metodenya ke get. Nah, udah masuk kan? Semua datanya udah masuk. Kita coba hapus, tinggal kita destroy. Dengan ini ganti metodenya ke delete. Kemudian karena kita tadi menggunakan ID parameternya, maka di sini kita slash berapa? Ini ID-nya yang mana? Misal kita mau hapus Fanta, maka ID-nya 3. Send. Oke, ini sudah terdelete. Coba kita lihat semua data. Send. Nah, sudah berhasil terdelete. Kita coba ubah harga Sprite menjadi 3.000, maka kita tinggal ganti ke put metodenya slash dari ID-nya 4 jadi Sprite 4. Karena kita mau coba ubah harga saja, harga kita ganti misalkan ke 3.000. Send. Ya, sudah terupdate. Coba kita lihat semua datanya. Apakah sudah benar? Send. Ya, sudah. Update harganya ke 3.000. Sudah selesai materi kita sore hari ini. Sudah selesai. Oke, gitu aja ya. Nanti cheat-sheet-nya bisa teman-teman lihat di GitHub saya. Oke, terima kasih. Itu saja. Silahkan saya kembalikan ke Bang Imam. Oke, baik. Itu dia. Tapi materi yang disampaikan ini materi sekilas sekilas bikin aplikasi dummy ya. Tapi nanti kalau di real aplikasi kan masih ada fitur autentikasi, fitur otorisasi, fitur ACL, terus fitur ini validasi. Minimum API. Minimum API tanpa autentikasi dan otorisasi. Tuh. Ya, tapi kelihatan sih developernya terlihat ya. Tinggal nanti pengguna balik ke pengguna ya. Kalau mau pakai Ruby on Rails ya silakan. Kalau mau pakai Ruby silakan coba itu Rails gitu kan. Enak kok developernya. Oke. Terima kasih Bang Alawi atas materinya. Materi yang sempat terputus tapi tetap tanpa putus asa kita lanjutkan lagi. Tapi nanti insya Allah kita berusaha untuk beli akun premium Zoom.
ya biar kita streamingnya lancar-lancar aja tanpa kendala tadi. Adakah pertanyaan dari Bang Anwar atau Bang Ilham? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Di YouTube ada pertanyaan, War? Nggak ada. Oke, kita cukupkan materinya sampai sini, Bang Alawi ya. Oke. Oke, terima kasih kepada peserta kita yang menyempatkan diri hadir di virtual meetup sore kali ini. Berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita lancar-lancar saja dan semua amal ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Virtual meetup besok kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.